Halo guys, kembali lagi ya saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya secara teknikal dan info asing di saham-saham sektor sawit ya ada CPO. Yang pertama kita coba bahas untuk saham AALI ya yang dimana di perdagangan hari Jumat ya saham AALI ditutup menguat ya tipis 0,31% close di harga 7.975. Ya, kita coba cek ya untuk inflow asingnya di saham AALI. Kalau kita lihat ya, saham AALI, ya kalau kita lihat ya untuk investor asing di perdagangan hari Jumat ternyata mencatatkan net sell ya kalau kita lihat untuk AALI-nya investor asing, tapi secara rata-rata ya investor asing ada akumulasi di saham AALI. Kita coba cek secara teknikal, kalau kita lihat ya secara teknikal saham AALI dia ada reject ya di area EMA 20-nya ya, di sini sempat menyentuh EMA 20, yang di mana EMA 20 juga kalau kita lihat untuk saham AALI dia bergerak bullish ya di area garis trendline-nya ya, yang di mana dia bertepatan juga dengan ke area support trendline-nya dia ya. Jadi kita bisa analisa ya ditandai juga area resisten terdekatnya di 8.275 ya kita bisa tandai, dan area support terdekatnya ya di EMA 20-nya kita bisa tandai juga. Dan kita bisa pantau juga di area gap ya, di sini ada gap yang cukup lebar, cuman kalau kita lihat untuk area gap tersebut yang belum ditutup, dia kalau seandainya dia akan menutup gap tersebut, dia jadi jebol ya area trendline-nya, jadi kita bisa tandai dulu analisanya ya. Ya, selama dia bertahan di atas support 7.830, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk AALI. Kita bisa tandai area tersebut. Selama dia bertahan di atas support 7.800, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali untuk AALI. Untuk resisten terdekatnya di 8.275, dan resisten berikutnya di 9.025 ya, selama dia bertahan di atas support 7.830-nya. Seandainya support itu dijebol, dia akan melanjutkan penurunannya. Kalau kita lihat, kita bisa pantau di area gap ini ya di 7.525 sampai 7.700-an area gap tersebut bentuk AALI. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ya, ada saham L-SHIB yang di mana di perdagangan hari Jumat ya, L-SHIB ditutup melemah ya 1,13%, close di harga 1.335. Kita coba cek ya secara gerakan investor asingnya ya di saham L-SHIB. Ya, kalau kita lihat untuk L-SHIB investor asing mencatatkan net sell ya. Kalau kita lihat secara rata-rata L-SHIB masih ada akumulasi ya untuk saham L-SHIB. Kita coba cek secara teknikal. Kalau kita lihat ya secara teknikal saham L-SHIB di sini ada, kalau kita lihat secara jangka pendeknya dia sideways ya dari harga 1000, kita bisa tandai di sini sideways-nya ya 1.315, untuk resistennya di 1.380. Jadi selama dia bertahan di atas support tersebut, dia akan lanjutkan kenaikannya kembali ya untuk harga 1.375. Tapi seandainya support 1.310 ini ditembus ya turun, dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya. Untuk saham LSIB kita bisa tandai juga
area support terdekatnya ya, untuk saham L-shape, kita bisa tandai di area ekor, di sini juga bisa untuk terdekatnya ya. Kita bisa pantau aja dulu untuk saham L-shape, jangan buru-buru masuk kalau yang belum punya barang. Seandainya support terdekatnya di 1310 ditembus, dia akan melanjutkan penurunannya kembali ya di harga 1275. Tapi seandainya resisten terdekatnya di 1380, dia kuat menembus break di atas resisten tersebut, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali di harga 1475 ya untuk saham L-shape. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ya, ada saham TAPG yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin ya, TAPG ditutup menguat ya, 6,63%, close di harga 1850. Kita coba cek inflow asingnya di saham TAPG. Ya, kalau kita lihat ya untuk investor asing di perdagangan hari Jumat, ternyata dia melakukan net buy ya. Kalau kita lihat di sini untuk investor asing, dia ada akumulasi ya di saham TAPG. Kita coba cek ya juga secara teknikal untuk TAPG. Ya, kalau kita lihat ya secara teknikal TAPG ternyata dia menembus ya area target golden ratio 1618-nya ya di harga 1000. Kita tandai dulu untuk targetnya di 1745 dan dia berhasil break di atas support tersebut. Jadi ada kemungkinan ya untuk TAPG dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya. Untuk resisten berikutnya sebagai area targetnya di harga 2010 ya kalau kita lihat. Jadi kita bisa pantau area tersebut selama dia bertahan di atas support 1745, dia akan mengejar resisten berikutnya di 2010 ya. Kalau kita lihat cukup menarik ya untuk TAPG karena dia berhasil break di atas support 1745. Jadi ya cukup jelas ya selama dia bertahan di atas support tersebut di 1745, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya di 2010 ya sebagai area target berikutnya untuk TAPG. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ya, ada saham SIMP yang dimana di perdagangan hari Jumat ya, dia ditutup melemah ya 1,59%, close di harga 620. Kita coba cek ya untuk inflow asingnya di saham SIMP. Ya, kalau kita lihat ya untuk investor asing dia di perdagangan hari Jumat mencatatkan net buy ya tipis aja di saham SIMP. Kalau kita lihat secara rata-rata investor asing masih ada akumulasi ya di saham SIMP. Kalau kita lihat secara teknikal ya saham SIME selama dia bertahan di atas support, dia bisa tanda ya di atas support 615. Seandainya dia terjadi di rejection, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya. Di sini juga ada pola yang cukup menarik ya, yang di mana pola seperti ini itu biasanya akan melanjutkan kenaikannya ya. Untuk SMA kita bisa tandai ya di sini, tapi tandai sebenarnya kita bisa ambil posisi ya di support-supportnya ya untuk SMA ini selama dia bertahan di atas support. Ini jadi rejection support 615, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk SIMP.
kita bisa tandai juga area, resisten terdekatnya ya, biasanya di 690 dan kita bisa tanda juga untuk MACD swing low untuk targetnya di harga 805-an ya untuk SIMP secara jangka panjangnya kita bisa tandai area tersebut. Ya, jadi kesimpulannya selama dia bertahan di atas support di atas support 620 dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk resisten terdekat di 690-an dan sebagai target di 805-an untuk saham SIMP. Kita bisa pantau dulu ya untuk perdagangan besok Senin seandainya dia valid membentuk swing low dan dia break di atas area garis trendline dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk SIMP. Untuk saham berikutnya ada saham SGRO ya, yang dimana di perdagangan hari Jumat kemarin ya, SGRO ditutup menguat ya 7,75%, close di harga 5.075. Kalau kita lihat ya secara gerakan investoring saham SGRO, ya kalau kita lihat ya untuk investor asing ternyata mencatatkan net sell. Kalau kita lihat secara rata-rata investor asing dia ada distribusi ternyata kalau kita lihat untuk saham SGRL-nya. Kita coba cek ya secara teknikal. Kalau kita lihat secara teknikal dia ada reject ya di area EMA 20-nya ya, valid dia membentuk swing low di area EMA tersebut. Dan kalau kita lihat memang dia bergerak untuk saat ini dia bullish ya. Kalau kita lihat jadi apa kesimpulannya ya untuk SGRO kita bisa tanda ya area support tersebut di 4.610 dan area resistennya di 5.425. Selama dia bertahan di atas EMA 20 ya yang dimana area support tersebut dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk area target 5.425. Seandainya resisten tersebut bisa ditembus kita bisa ukur juga ya secara Fibonacci untuk SGRO yang dimana targetnya ya untuk pola tersebut di harga 6.025 kalau kita lihat untuk saham SGRO-nya kita bisa tandai di selama dia bertahan di atas support tersebut dan dia mampu jual ya area resisten terdekatnya dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham SGRO-nya. Masih cukup menarik ya untuk saham SGRO seandainya di area tersebut, di area resisten 6.425-an dia terjadi rejection dan dia kembali turun, jadi ada kemungkinan dia untuk bergerak sideways ya, dia akan bergerak sideways di area tersebut, kita bisa pantau ya untuk saham SGRO-nya. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham TBLA yang dimana di perdagangan hari Jumat ya kemarin TBLA ditutup menguat tipis ya 0,68%, close di harga 745 ya. Kalau kita lihat di sini saham TBLA, kita coba cek dulu ya secara info asingnya di saham TBLA. Ya, kalau kita lihat investor asing di perdagangan hari Jumat kemarin ya, ternyata dia melakukan net buy. Kalau kita lihat secara rata-rata di saham TBLA ada distribusi ya, kalau kita lihat di beberapa hari yang lalu dia ada distribusi. Kita coba cek secara teknikalnya ya, kita bisa tandai juga area garis trendline-nya ya. Ini untuk trendline terdekatnya dan kita bisa tandai juga area support trendline-nya ya. Dan ternyata dia berhasil break ya di atas trendline-nya ya. Jadi kita bisa tandai area support terdekatnya saham
TPLA untuk area support-nya kita bisa lihat ya. Ya, selama dia bertahan dan kita lihat di sini dia beberapa kali ya, ada rejection di area EMA 20-nya ya, kita bisa tandai juga di di area 7.200-an ya. Jadi selama dia bertahan di atas support 720, dia akan melanjutkan kenaikannya ya. Untuk saham TPLA kita bisa tandai area resistennya ya di 805 dan resisten berikutnya ada di 880 selama dia bertahan di atas 725 untuk saham TPLA-nya dia, saham TPL. Dari cek spot lagi turun dan dia ternyata reject ya, kuat menembus selama dia bertahan di atas support 720, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham TPLA ya, masih cukup menarik, selama dia bertahan di atas support 720. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham SM SSMS ya. Kalau kita lihat di perdagangan hari Jumat kemarin, saham SSMS ditutup menguat ya, 2,38%, close di harga 1.720. Kita coba cek ya secara info asingnya di saham S. Kalau kita lihat ya, ternyata di perdagangan hari Jumat kemarin investor asing mencatatkan net sell, tapi kalau kita lihat ya secara rata-rata ada akumulasi ya di saham SSMS. Kita coba cek secara teknikal ya, ada pola yang menarik juga ya di sini kalau kita lihat. Ternyata dia, kita bisa tandai ya area support terdekatnya ya, dia terjadi rejection di 1.615 dan kita bisa tandai juga area resistennya ya di area 1.885 ya. Nih, jadi di sini ada pola cup and handle yang cukup menarik juga sebenarnya, ada potensi ya dia membentuk pola tersebut. Jadi selama dia bertahan di atas 1.615, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya untuk saham SSMS. Selama dia bertahan di atas support 1.615, dia akan melanjutkan kenaikannya kembali ya, di harga 1.875 dan kita bisa tandai juga ya untuk resisten terdekatnya di 25 dan kita tandai juga area resistennya di 2000 2300-an ya untuk MA ya, masih cukup menarik untuk saham SSMA, dia berpotensi ya menuju harga 2300-an. Kita coba cek secara target Fibonacci-nya, Pak. Kalau kita lihat secara Fibonacci dia ada target terdekatnya ya di harga 2110 kalau kita lihat, dan secara Fibonacci dia ada target lagi ya 2420 untuk saham SS. Ya, masih cukup menarik untuk saham SS. Ya, cukup sekian ya di video kali ini, saya investor ngapak, salam cuan.